datang di Cerita Mata. Masih dengan baju yang sama. Endorse. Tapi dengan endorse. Kencangan dong. Di endorse, subscriber berapa, viewers Iya. berapa. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Dari kemarin udah dibahas-bahas juga. Tadi yang santet kan. Santet. Jadi kita mau bikin topik besarnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh. Wis. Ini paling panas nih topiknya. Emang kalau masalah cinta, paling cepet nih. Kenapa cintanya siapa nih? Cinta seorang bos kepada bawahan. Waduh. Ibaratnya kayak di film-film gitu kan. Jadi bos mencintai karyawannya. Biasanya kan kalau di Wattpad itu kan di Cinta Wattpad ya, wah. Wattpad. Jadi kan kalau di Wattpad kan CEO atau apa gitu mencintai karyawan akhirnya jadian. Ini Kalau enggak. Oh. Jadi bos mencintai karyawan, karyawan menolak, dukun bertindak. Ala-ala Indonesia sekali ya. Betul. Kayak cerita-cerita di TV-TV agak mirip-mirip dikit lah. Oh. Jadi ceritanya ini cerita nyata ya guys. Ini Ya. benar-benar cerita nyata. Tapi bukan dari kita. Iya, langsung dari sumbernya. Ya. Jadi ceritanya begini. Jadi ada seorang karyawan, dia cantik. Kita sebut saja namanya Mawar. Oh iya. Jadi Mawar ini kerja di sebuah perusahaan BUMN yang cukup ternama. Dan dia itu punya bos. Oh. Nah, jadi bosnya itu sepertinya menyukai si Mawar ini karena Mawar ini tuh ibaratnya tuh modis, cantik, terus juga pinter, kerjaannya tanggap. Terus ibaratnya tuh dia orangnya fokus, jadi dia tuh nggak orang yang caper atau tuh yang menjilat. Nih kan banyak kalau cewek-cewek cantik di kantor itu kan ngejilat ya, terus menggunakan aset yang ada dalam tubuhnya dia untuk jabatan. Nah, kalau si Mawar ini enggak, karena itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi ya emang dia bisa. betul, ya? Kemampuan, terus dia juga dapat karunia juga kecantikan gitu. Jadi makanya bosnya suka. Ternyata ada cinta segitiga. Oh. Ini kayak ibu julid gue ya. Tapi memang bener gitu kan. Jadi itu cinta segitiga. Jadi ada saingannya si Mawar yang suka sama si bos. Oh. Dan dia menganggap bahwa si Mawar ini adalah Anggaplah si Melati ya. oh iya bener. Melati. Jadi si Melati menyukai Mawar. Oh. Kok Melati menyukai? Melati salah. Menyukai si bos. Iya, Melati menyukai Si bos. Terus si bos tapi menyukai si Si Mawar. Nah, akhirnya si Melati ini main cara gitu. Jadi dia itu memberikan santet ke si Mawar untuk membuat Mawar ini jadinya jerawatan. Oh. Karena mungkin si Melati beranggapan bahwa Mawar cantik. Ketika jerawatan mungkin si bosnya itu Ilfil ya, berharap ilfil, ya, jadi pergi. Pas lagi dikirimin santet untuk jerawatan, si Mawar masih kinclong. Nggak mempan ya? Nggak mempan, kagak ada tumbuh jerawatnya. Kirimlah lagi santet yang lebih mantap lagi. Jadi gini, santet kan ada tingkatan terkait tergantung dengan uang yang dibayarkan berapa ke dukunnya. Jadi dibayarkan lagi gitu, dibayarkan dengan agak lebih bahaya sih, jadi nyawa. Nah, ketahuannya itu pada saat jadi si Mawar ini sudah berkeluarga, gitu. Dia punya suami dan punya anak. Jadi Mawar ini tiba-tiba itu dia tuh membiru badannya, dan kebetulan Mawar ini memiliki keluarga yang punya gift, gitu. Jadi sama kayak aku. Betul. Jadi ketika biru, anaknya lihat dong, loh kok mamaku membiru, gitu kan. Terus teriaklah anaknya kan, papa, mama membiru. Papanya datang. Wah, membiru, datanglah kakeknya, gitu kan. Wah, ini harus dibawalah ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, ya itu kan dia membiru gitu kan. Terus ibaratnya kayak aliran darahnya itu nggak jalan. Tapi sebenarnya birunya itu tuh hanya dilihat sama kakeknya, mertuanya si Mawar, suaminya sama anaknya. Karena kebetulan mereka bertiga itu yang punya gift. Kalau orang lain nggak ngeliat biru ini gitu kan. Akhirnya ya ini mah bukan pakai jalur medis lagi nih, harus pakai jalur non medis. Ini kayaknya dikirim. Ya udah dong, langsung di counter attack gitu kan, langsung dibalikan lagi lah yang ke pengirimnya gitu. Yang bantu tuh pada saat itu adalah si mertuanya si Mawar ini.
sembuh dong, Sembuh. selesai. Jadi ibaratnya si melati tidak akan bisa mengirimkan apapun lagi ke mawar karena sudah selesai gitu, dan tidak bisa lagi mereka mengirim lagi. Nah, seiringnya dengan waktu berjalan, dipikir tuh sudah selesai tuh antara cinta segitiga itu. Ada lagi nih. Ya, kan belum selesai. Tadi kan masih cinta segitiga. Jadi 20 tahun setelah itu, gitu, 20 tahun setelah itu, jadi si mawar itu kan punya rumah lagi tuh. Jadi di rumah di salah satu kota. Nah, dia tuh biasanya suka sholat. Memang mawar itu kan selain dia pintar, terus juga Kerjanya tanggap, bagus, cantik, dan juga rajin ibadah gitu kan. Nah, dia tuh sholat baca bentar ya, karena aku kan nggak pernah baca surat-surat Al-Quran ya, jadi aku takut salah ngomong. Dia baca surat Al-Muluh dan surat Al-Waqiah. Ya. Jadi si mawar ketika baca 2 surat itu, terutama surat yang Al-Muluh itu, dia tuh pelok. Abis itu Kalau tuh kayak ya gitu. Nah, terus kadang-kadang dia juga muntah-muntah. Nah, selama ini si mawar kira dia itu kalau baca surat itu bisa tiba-tiba pelok tuh dikira tuh ketiduran atau mungkin udah ngantuk gitu. Terus juga kalau muntah mungkin emang lagi sakit aja gitu. Jadi mindset dia tuh positif lah si mawar ini. Cuman lama-kelamaan kok aneh gitu. Akhirnya diselidiki lah sama keluarganya gitu. Diselidikin, ternyata ada yang nanam makhluk di rumah itu. Dan yang nanam itu adalah bosnya yang dicintanya ditolak. Nanamnya gimana nanamnya? Nanamnya itu dia ngasih tanaman. Jadi si bos ini kan kasih tanaman nih ke karyawan yang dia cintai, ke si mawar. Nah, sama si mawar tanamannya tanam lah di tanah. Ya. Nah, ternyata tanaman itu isinya adalah makhluk, dan itu sudah diberikan dari 20 tahun yang lalu. Wow, keren nggak? Hebat gak tuh bertahannya si 20 tahun loh bertahannya. Jadi memang ya benar kata orang, ketika lu ditolak, kecewa, dukun lah bertindak. Jadi memang kalau yang kemarin-kemarin kan ada viral tuh yang pesulap merah. Dia bilang gua akan membongkar rahasia dukun. Nggak semua dukun bohong. Nih dukun yang ini keren nih, dukun yang si bos punya, bosnya si mawar. 20 tahun lo bertahan lo, hebat lo. Kurang keren apa tuh dukun ya kan? Betul. Nah, cuman maintenance-nya terus ya. Iya, duitnya kencang, mantap. pasti. Nah, cuman untuk pembersihannya aku nggak diceritain sama narasumber ini. Cuman selain aku pernah waktu itu kena santet, aku juga pernah melihat beberapa kali orang disantet dan dibersihkan. Nah, jadi aku mau ceritain sama teman-teman mata ya. Jadi kan memang aku pernah cerita terkait aku pernah disantet. Nah, cuman aku akan menceritakan salah satu teman aku yang disantet bukan hanya soal cinta yang ditolak, tapi perkara saingan bisnis itu bisa. Jadi teman aku ini memiliki saingan bisnis yang sangat banyak, dan mungkin ya ada jujur dan nggak jujur lah gitu kan. Jadi banyak yang nggak suka, dikirimkanlah sama kawanku ini. Dikirimkan, abis itu sakitlah dia sakit kayak gejala COVID. Kebetulan dia sakit itu lagi pandemi COVID gitu kan. Jadi yang demam lah gitu. Cuman dites hasilnya negatif. Disuntik vitamin C nggak mempan, suntik vitamin yang lain nggak mempan. Pokoknya masih menggigil aja. Terus anehnya kalau orang yang kena santet itu biasanya dia akan makin parah after maghrib jam 6 sore. Aneh banget itu. Iya, sama kayak kasusnya aku waktu itu kan setelah jam 6 sore itu udah mulai gremeng banget. Tapi kalau udah pagi gitu masih santai, masih biasa gitu. Sama kayak kasus beberapa orang yang aku lihat itu juga kayak gitu. Nah, sama juga sama kasus yang kawanku ini, dia begitu juga. Akhirnya dibantu dong sama seseorang. Bukan aku nggak bisa bantu. Nah, dibantu, dan karena aku yang memperkenalkan, aku menemani. Nah, pas lagi menemani, aku ingat banget ketika pembersihan itu
si A yang akan membantu kan si A itu meletakkan sajadah. Nah kebetulan kawanku kan Kristen, yang membantu kan Muslim, melebarkan sajadah terus duduklah di situ. Setelah duduk terus pakai doa masing-masing. Doa masing-masing. Jadi dia berdoa dengan agamanya, kawanku berdoa dengan agamanya, gitu kan. Sama kayak kasus aku juga kemarin kan berdoa dengan agama masing-masing. Nah ketika berdoa itu, aku kan duduknya itu kan posisi, biasalah aku kan orangnya mager ya. Jadi bukan duduk sih, lebih menuju ke selonjoran. Jadi posisinya ini yang nolong, ini kawan aku, di sini ada sofa. Di belakang kawanku ini. Aku selonjoran lah di situ kan, nungguin karena mungkin aku bosan kan, jadi aku selonjoran di situ, ibarat itu sambil merem-melek lah tidur gitu. Pas selonjoran di situ, ketika pembersihan panas, ibarat itu kayak ada udara panas dari punggung kawanku ini. Gelisah dong, maksudnya ini udara dingin kok gue keringetan gitu, udah mulai gelisah lah aku kan, ini apaan gitu. Dan ada bau-bau nggak? Enggak ada bau-bau, cuman kayak panas gitu kan. Panas, gue ngeliat apa ya gitu, kok nggak ada apa-apa gitu. Terus mungkin memang perasaan aku aja, masih positive thinking gitu. Cuman makin lama makin panas. Ya udah dong, gue berdiri udah gelisah. Tiba-tiba muncullah kakek-kakek. Keluar kan. Dari mana keluarnya? Dari punggungnya gitu, kakek-kakek pakai acara senyum lagi kan, senyum Pepsodent, tekotek lagu langsung kan, kok bisa ada kakek-kakek gitu kan. Karena memang yang ini kan gini, itu setiap yang dikirim itu kan bisa masing-masing ada macam-macam ya. Ada mungkin makhluk A, B, kayak aku waktu itu pernah dibawain Badaspati gitu, bola api. Nah kebetulan yang ini kakek-kakek. Yang aku lihat ya, karena gini kan setiap makhluk itu kan mungkin aku melihatnya bentuknya kayak mana, orang lain ngeliatnya bentuknya kayak mana. Nah cuman di mata aku pada saat itu kakek-kakek keluar gitu kan. Kok kaget, kok dia bisa keluar. Terus kawan aku langsung memuntah keluar, dia muntah keluar gitu, muntah. After itu dia sembuh. Jadi prosesnya itu ini nih, misalnya si temenmu, ini si yang bantuin, hadap-hadapan kah? Iya, hadap-hadapan. Dan begini, posisinya kadang dia awal nggak menyentuh, terus terakhir ada nyentuh mungkin punggung, ada nyentuh. Karena kalau misalnya ngebantu itu kan ada bagian-bagian yang ternyata ada di situ makhluknya. Nah itulah yang disentuh gitu. Nah ketika dia pernah sentuh punggung, terus abis itu dia muntah, nah dari punggung itulah aku melihat si kakek-kakek ini. Gitu. Jadi ya benar kalau orang bilang santet itu ya. Iya, karena memang emang ada yang begitu, kirim santet gitu. Kadang ngirim makhluk kayak yang aku lihat ke teman aku, kadang malah bisa ngirim jarum. Karena kawanku pun juga ada yang kena santet. Ini aku belum pernah cerita sih ke depan teman-teman mata ya. Jadi dia pun juga pernah disantet, terus keluarnya itu jarum. Dari mana? Vagina. Penasaran kan ceritanya? Ada tuh. Kalau kemarin itu kan aku bercerita tentang kasus bapak-bapak yang selingkuh. Ya. Nah ini sekarang kasus disantet karena ceweknya adalah pelakor. Nah aku ada ceritanya tuh, cerita nyata juga. Tapi nanti ceritain di episode lainnya. Biar ada banyak, biar pada pantengin. Itu kisah nyata juga, itu temanku juga. Banyak gitu. Ya temannya ya. Banyak. Saya banyak mendengarkan cerita orang. Oke deh. Udah itu aja sih cerita kita Jangan kali lupa ini. Like and comment, share, serta subscribe. Nah, cerita selanjutnya mau apa? Cerita selanjutnya tentang, kalau nggak salah yang itu ya, yang tentang rumahnya bapak kita. Oh iya, Bapak Proklamator. Bapak boleh sebutkan nggak nih? Soekarno. Jadi kisah nyata juga. Jadi penasihat kami ini pernah tinggal di rumah bekas rumahnya Bapak Soekarno. Jadi dia ada ngalamin apa tuh di sana? Nah, nanti akan kita cerita. Banyak ya. Ya, nanti kita ceritakan di minggu episode depan berikutnya. Jadi makanya
Stay tune. Iya, kita tuh pasti cerita tuh bener kok, Subscribe. nggak tipu-tipu, no tipu-tipu ya. Subscribe, pokoknya Terus subscribe. loncengnya. Tinung-tinung ya. Biar terus Iya, berita betul. dari kita. Oh, iya. Kayak membaca berita ya. Sampai jumpa di konten berikutnya di Cerita Mata. Yeay, bye.